Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya di kantor, masuk kantor ya hari ini, hari Jumat 20 Maret 2020, dan sebentar lagi insya Allah saya sholat Jumat ya, seperti biasa untuk melaksanakan syariat Islam yang penting, yaitu sholat. Saya akan bicara 7 pejabat yang di era sekarang yang mengguncangkan ya umat dan bangsa dan menohok di sana sini syariat Islam yang mulia. Pertama, Ali Mukhtar Ngabalin. Dia tokoh yang terkenal sekarang dan sangat kontroversial karena dia bisa menyerang siapa saja tanpa memperhatikan lagi adab dalam diskusi. Saya ingat Isa Ansori di parlemen ya, gagah berani dia melawan orator-orator dari kaum komunis, diimbangi dengan dahsyat oleh Isa Ansori di parlemen, dan dia dijuluki sebagai Napoleon Bonaparte. Hebat kan? Atau kita ingat jago diskusi, orator ulung di parlemen, yaitu Kasman Singo di Mejo, bisa berhadapan dengan tokoh-tokoh PKI di parlemen dan dia bisa pidato 6 jam terus menerus tanpa minum untuk mempertahankan Islam dengan gagah berani. Bukan seperti Ali Ngabalin yang mengguncangkan etika dalam diskusi yang gampang memotong pembicaraan. Kedua, tokoh yang mengguncangkan, pejabat yang mengguncangkan adalah Yudian ya, kepala BPIP. Dia bilang agama musuh terbesar Pancasila, berguncanglah Indonesia karena ucapan itu, atau ucapan dia lagi, Pancasila harus berada di atas, konstitusi harus berada di atas kitab suci. Wah, hebat ya. Harusnya pada nulis buku ya, Ngabalin tuh, untuk menjelaskan pikiran-pikirannya, kan dia seorang dokter ya. Jangan ngomong aja, dapat nulis. Bisa nulis nggak? Dokter harusnya bisa ya. Bang Ngabalin nulis apa? Nulis buku apa kayak, jangan cuma tesis. Saya satu-satunya seumur hidup nulis bukunya. Nggak produksi lagi. Kan Universitas Negeri Jakarta nulis, jangan-jangan satu-satunya dan terakhir sepanjang hidup buku karyanya cuma tesis itu aja ya, nggak ada lagi. Jangan begitu, nulis buku apa biar manfaat untuk umat dan bangsa ya. Jadi tahu kita pikiran-pikiran tuh, jangan cuma percikan-percikan yang nggak sistematis yang di TV-TV itu ya, hanya yang kontroversial, jadi nggak terelaborasi gitu loh Bang Ngabalin, pikiran-pikiran Bang Ngabalin, karena mengharapkan tepuk tangan dan aplaus dari yang hadir di ruang dingin stasiun televisi. Dan begitu juga itu Pak Yudian ya, kita sayangkan ucapan-ucapannya. Boleh itu mengucapkan itu di ruang-ruang kelas ya, tapi ketika dimasukkan ke ruang publik, ucapan agama musuh terbesar Pancasila, agama di situ kan ini maksud Islam ya enggak, kalau lihat konteksnya itu. Dan itu ya, terus karena ucapan kita dilempar ke publik ya, sifatnya lah otonom Pak, otonom, jadi tergantung orang menafsirkan, nggak usah dijelaskan lagi, nggak usah klarifikasi. Makanya lah perlu hati-hati yang ngomong lah apa. jadi ngomong Jawa ya. Iya toh ya, yes, itulah pejabat. Yang ketiga, Mahfud MD. Ini juga waktu ketua BPIP dia ngomong haram mengikuti sistem pemerintahan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
nulis Pak Mahfud, tapi ya panjenengan tuh ya nulis buku, maksudnya kita haram mengikuti sistem pemerintahan di zaman Rasulullah untuk umat Islam Indonesia. Coba dielaborasi bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, terus dipublish gitu loh. Jadi kita tuh bisa memahami utuh pikiran-pikiran Pak Mahfud yang sangat cemerlang itu. Dan yang keempat, Menteri Agama Pak Fakhrul Razi langsung menjadi bintang ya ketika melarang cadar dan celana cingkrang dan akan membasmi radikalisme lewat Kementerian Agama. Dan dia bilang, saya bukan Menteri Agama Islam tapi Menteri Agama. Ya wes aneh-aneh, nulis Pak, nulis buku Pak Fakhrul Razi itu kan punya tim untuk nulis, diungkapkan pikiran-pikiran dasar panjenengan ya Bapak, terus nanti ditulis sama tim penulis anak-anak muda itu, terus nanti dikoreksi lagi sama Bapak, diterbitkan. Apa maksudnya, kenapa kok melarang celana cingkrang dan cadar, dan apa yang dimaksud dengan radikalisme itu, rumusan menurut Bapak di buku itu. Dan yang kelima, siapa tadi, Ali sudah, oh ya Pak Menteri Kesehatan Pak Terawang ya kan, yang menganggap remeh tentang virus corona sejak awal, dan ucapan atau survei atau penelitian dari Profesor Harvard itu katanya menghina, dan alat-alat juga kita beli dari Amerika. Kok kita nggak dipercaya? Memang nggak ada virus corona di Indonesia. Kata siapa? Paling sedikit 5 sebagaimana pendapat dari Profesor Harvard. Dan kemudian pernyataan yang kedua Pak Terawang itu, sehingga mengundang koalisi apa itu, minta dia mundur, menteri mundur, yaitu corona itu flu biasa ya. Artinya kesannya itu kan jadi meremehkan ketika orang itu sedang sungguh-sungguh mengantisipasi bahaya yang datang. Terus yang berikutnya apa itu, yang terakhir pejabat yang juga mengguncangkan tentu ini ya, Sri Mulyani. Saya lihat pidatonya di hotel Ritz-Carlton yang dihadiri oleh 1000 undangan itu, dia memberikan diskon ya, mengundang lah wisatawan penerbangan dikasih diskon, hotel diskon, dan dipermudah orang masuk ke Indonesia ketika seluruh sebagian besar negara menutup pintu gerbang negerinya bagi wisatawan. Kita justru membuka wisatawan masuk ke Indonesia dan wisatawan lokal untuk berpergian di saat virus corona mengganas hanya kepentingan uang. Ini kebijakan yang ngawur kalau kata Rizal Ramli. Jadi ini pikiran-pikiran pejabat ini yang apa, tidak produktif ya, tidak produktif ya. Nggak menambah apa-apa kecuali kebisingan ya, kegaduhan. Sayang ya kita punya pejabat seperti itu ya, yang kontraproduktif, dan kemudian semacam apa bahasa kerennya itu, kita menjadi involutif ya. Involutif tuh bergerak ke mundur, bukan evolutif. Kalau evolutif bergerak maju ya secara spiral. Ini spiralnya bergerak terus, tapi kita involutif, mundur ke belakang. Karena apa? Ucapan-ucapan atau keputusan politik dari pejabat-pejabat kita di era Kiwari. Sudah 6 ya? Sudah 6 atau 7 itu? Oh, yang terakhir, yang paling kontroversial dan yang menjadi pejabat yang paling semacam the real presiden dan memasang badan untuk kepentingan Tiongkok atau Cina masuk ke Indonesia, yaitu LBP. Disingkat, jangan di ini ya, di singkatannya LBP inisialnya, silahkan untuk diterjemahkan sendiri, diperpanjang sendiri, soalnya udah 9 menit ini juga udah, saya nggak bisa L-nya apa, B-nya itu apa, P-nya apa aja. Itulah 7 pejabat yang mengguncang Islam. Sayudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya wis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, saya mau ke sholat di Al Amin sambil ngedit. Kok ke sana ke sini dong balik. Ya kan? Coba pejabat-pejabat tuh kayak Habibie punya visi yang jelas waktu dia jadi Menteri Ristek itu ya. 2% penduduk Indonesia menguasai ilmu apa yang high tech, ilmu yang tingkat tinggi itu di bidang teknologi dan sains, maka Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Ini kita ini bukan menjadi bangsa yang unggul sekarang. Jadi kelihatannya nggak ada satu leadership yang kuat, nggak ada visi yang kuat, sehingga kita itu menjadi bangsa importir ya. Dan juga kita sebagai negeri kuli di negerinya sendiri. Dan menangislah Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu. Kalau dia hidup, dia akan menangis. Dia pernah berkata, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ya wes lah ya, untung Haji Agus Salim sudah wafat ya, dia nggak mendengar ya. Bu, siap bakar Ambon ya, plastik, hati-hati Bu. Di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Sekarang yang menjadi tuan, pemilik perusahaan adalah orang-orang asing, orang Cina, orang Korea, pemilik perusahaan orang Jepang, orang Amerika, orang Swedia, Finlandia, Singapura, Hong Kong, negara-negara yang lain, Malaysia. Kemudian kuli-kulinya adalah Indonesia, umat Islam Indonesia. Jadi kuli di negerinya sendiri. Apalagi nanti kalau undang-undang Omnibus Law ya, 3-4 bulan diundangkan, kita menjadi kuli secara struktural dan sah, menjadi kuli yang lemah dan dilemahkan secara legal oleh struktur. Wes